Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengantar praktikum pemrograman berbasis objek Laboratorium Software Engineering and Application, Prodi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. Pada modul kali ini, modul 3, kita akan membahas tentang struktur data pada Python. Tujuan dari praktikum ini antara lain adalah 1. Memahami konsep dan penggunaan struktur data dalam bahasa pemrograman Python 3. Memahami jenis-jenis struktur data dan tiap penggunaannya. Untuk melakukan praktikum ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu adalah PC yang telah terinstall PyCharm atau semacamnya. Selanjutnya, apa itu struktur data? Sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Lalu, apa fungsi utama dari kita mempelajari struktur data? Yaitu, yang pertama, mampu membuat data dalam pemrograman lebih rapi dan terstruktur. Kedua, meningkatkan time complexity saat program berjalan. Ketiga, mempermudah untuk maintenance kode pada pengembangan selanjutnya. Yang keempat, memperkecil kesalahan dan meminimalisir bug. Selanjutnya, struktur data pada Python memiliki beberapa tipe yang dapat kita gunakan. Yang pertama akan kita bahas adalah list. Apa itu list? List adalah sebuah struktur data yang teratur atau terorganisir dan bersifat mutable. Atau dapat kita ubah. List mengizinkan elemennya rangkap atau duplikat. Dalam Python, list ditulis dalam tanda kurung siku. Seperti contoh berikut. Kita membuat list dengan nama A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga B yang memiliki anggota 1, 1, 2, 3, dan 6. Untuk mengakses elemen list, dapat menggunakan index, layaknya array apabila kalian familiar dengan bahasa pemrograman C. Seperti contoh berikut. Sebuah variabel buah yang anggotanya apel, jeruk, pisang. Untuk mengakses anggotanya, apabila kita menginginkan untuk mengakses jeruk, kita dapat menggunakan indeks dari jeruk, yaitu 1. Layaknya sebuah array pada bahasa pemrograman C. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan bagaimana cara mengakses data pada sebuah list. Di sini sebelumnya saya telah mendeklarasikan sebuah list yang bisa dilihat seperti berikut. Semisal, kalau saya mau mengakses data list tersebut, untuk mendapatkan anggotanya itu yaitu apel, kita dapat melakukannya dengan mengakses indeksnya. Nah, kalau begini, outputnya pasti akan jadi apel. Ini sama saja seperti mengakses sebuah array pada bahasa pemrograman seperti C. Misal untuk mengakses pisang, berarti ini kan indeksnya urutannya dari apel, jeruk, pisang. Berarti kalau dimulai dari 0, pisang merupakan indeks kedua dari list buah. Selanjutnya, selain kita dapat mengakses satu elemen dengan indeks pada list, kita dapat juga mengakses sekumpulan elemen dalam rentang indeks tertentu. Nah, saat kita menspesifikasi elemen mana saja yang akan kita ambil, yang akan dikembalikan dari hasil selanjutnya, selain kita dapat mengakses satu elemen dengan indeks pada list, kita juga dapat mengakses kumpulan elemen dalam rentang indeks tertentu. Nah, saat kita menspesifikasi rentang indeksnya, akan dikembalikan sebuah list baru yang elemennya itu spesifik pada rentang indeks yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, contohnya seperti berikut ini. Kita punya sebuah list buah dengan anggota apel, jeruk, pisang, anggur, dan mangga. Saat kita mengakses buah dari rentang 1 sampai 3, outputnya adalah sebuah list baru yang elemen anggotanya adalah jeruk dan pisang. Nah, pasti kalian di sini sedikit bingung karena di sini range-nya adalah 1 sampai 3. Nah, Python bekerja saat mengakses list tersebut, yang diambil adalah dari 1 ini sebagai startnya, artinya indeks startnya gitu, berarti kan jeruk. Nah, di sini dia diambil jeruknya. Selanjutnya setelah elemen 1 di antara 1 sampai 3 ini ada elemen indeks 2 yaitu pisang. Nah, di sini ambil pisangnya. Yang ketiga,
anggur. Nah, anggur ini tidak diambil. Jadi kalau semisalkan kalian mau mengakses anggurnya juga, berarti di sini kalian nulisnya 1.24. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Oke, contoh nih ya, berikut ini. Semisal kita mau mengakses elemen dari buah ini, yaitu jeruk, pisang, dan anggur. Nah, bagaimana caranya? Berarti kan tulis dulu ya, print buah, buka kurung. Nah, jeruk ini indeks berapa? Jeruk ini kan indeks 1, berarti kita tulis di sini 1 dan diakhiri pada indeks. Nah, di sini kan kita mau mengambilnya sampai anggur. Anggur ini adalah indeks ke-3. Tapi saat kita melakukan pencarian, yang kita tulis di sini adalah indeks n+1. N-nya itu indeks yang kita cari. Di sini kan indeks yang kita cari adalah indeks 3. Berarti yang kita tulis di sini adalah 4 karena 3 tambah 1 4. Saat kita run, outputnya adalah jeruk, pisang, dan anggur. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa list adalah struktur data yang bersifat mutable. Artinya, dia dapat mengganti elemen dalam list sewaktu-waktu diperlukan. Kalau kalian familiar dengan bahasa C, pasti kalian tahu dong cara mengganti elemen dari sebuah array. Nah, cara yang dilakukan pada list di Python juga sama. Pada contoh di sini, saya semisal mau mengganti indeks 1 dari list buah ini bukan jeruk, tapi saya mau ganti dia jadi kelapa. Di sini caranya adalah seperti berikut: buah 1, kelapa. Nah, di sini nanti kalau seandainya kita print buahnya, dia akan ganti outputnya dari yang sebelumnya harusnya pada indeks 1 itu jeruk, di sini akan jadi kelapa. Seperti itu. Oke, mari kita implementasikan contoh tadi pada PyCharm kita. Semisal di sini kita punya buah tadi kan ya. Kita mau mengubah jeruk jadi kelapa. Nah, ini kalau kita print di sini, ini biar bisa memisahkan dengan yang di atas. Ini nah, di sini kalau kita print, nah di sini kelihatan kalau sebelumnya isi dari list buah tadi itu adalah apel, jeruk, di sini berubah jadi apel, kelapa, pisang, anggur, dan mangga. Nah, selanjutnya, selain tadi sebelumnya sudah mengakses elemen, merubah elemen, yang selanjutnya adalah menambah elemen pada list. Untuk menambahkan sebuah elemen pada list yang telah ada, kita cukup menentukan pada elemen berapa nilai baru tersebut akan disimpan. Nah, semisal kalau kita pada contoh berikut ini kita menggunakan fungsi append yang akan menambahkan elemen baru di akhir list tersebut. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita punya sebuah list yang sudah memiliki anggota apel, jeruk, pisang, dan anggur. Nah, kita mau menambahkan mangga di list tersebut dan menempatkan mangga itu sebagai anggota dari list tadi pada indeks terakhir. Kita dapat menggunakan fungsi append. Di sini cara penggunaannya adalah buah dot append mangga. Saat kita print list buah tadi, outputnya adalah mangga di akhir dari list tersebut. Oke, sekarang kita di sini akan coba implementasikan fungsi append untuk menambahkan anggota pada list buah. Di sini kita akan coba append buah semangka. Nah, kalau seandainya kita print itu tanda ya, ini hasil append. Nah, ini kalau kita print, nah di sini dia di belakangnya ada tambahan semangka, anggota baru semangka. Selanjutnya kita juga dapat menghapus elemen pada sebuah list. Untuk menghapus sebuah elemen dalam list, kita dapat menggunakan fungsi built-in pada Python, yaitu remove. Nah, penggunaannya seperti berikut. Semisal seperti sebelumnya kan kita masih memiliki sebuah list buah. Nah, di sini kita mau mencoba menghapus elemen anggur dari list buah tersebut. Penggunaannya mirip seperti append.
penulisan kodenya, kita tulis di sini listnya, nama listnya buah, terus kita panggil fungsinya dengan dihubungkan dengan dot remove gitu, buah dot remove. Lalu kita tulis elemen apa yang mau kita remove dari list tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita print buah itu, dia akan menghasilkan sebuah list baru. Bukan list baru sih, maksudnya elemennya itu, anggurnya itu sudah nggak ada dalam list buah tadi. Nah, kita akan mengimplementasikan fungsi remove di IDE kita, PyCharm. Di sini kita akan remove yang sebelumnya kita tambahkan itu kan semangka ya. Kita di sini coba remove semangka dari list buah. Nah, ingat di sini dia harus spesifik ya. Ini kan semangka itu S-nya besar, berarti kalau misalnya kita mau remove, dia juga S-nya harus besar. Jadi kalau misalnya yang udah ini, kita print list buahnya. Ini hasil remove semangka. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Sebelumnya kan kita sudah append semangkanya. Nah, setelah kita remove, semangkanya nggak ada lagi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggabungkan dua list untuk menghasilkan sebuah list baru yang anggotanya terdiri atas list-list tadi yang kita gabungkan. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini, kita punya sebuah list 1, kita kasih nama listnya itu list 1. Anggotanya adalah A, B, dan C. Karakter A dan B dan C. Dan ada list 2 yang anggotanya integer 1, 2, dan 3. Sekumpulan integer gitu maksudnya. Nah, sini kita mau membuat sebuah list baru yang anggotanya itu adalah seluruh anggota list 1 dan list 2. Nah, ini caranya mudah sekali. Saat kita mau menggabungkannya, kita tuh tinggal menggunakan operator tambah. Jadi di sini kita tulis list 3 sama dengan list 1 ditambah list 2. Nah, kalau di print, outputnya akan menghasilkan seluruh anggota list 1 dan list 2 dalam satu kesatuan list gitu. Oke. Selanjutnya kita coba implementasikan untuk menggabungkan dua list. Di sini kita deklarasikan anggap misal list 1 ya. Seperti contoh, dia anggotanya ada A, B, dan ada C. Nah, lalu kita buat list 2 yang anggotanya 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan buat list 3 yang anggotanya adalah seluruh anggota list 1 dan seluruh anggota list 2. Kita coba print ya. Print ini adalah list 3. Split list 3. Format list 3. Oke. Kalau ini kita run. Error bentar. Format SR object has no attribute format. Salah. Typo rupanya. Harusnya format. Nah, di sini kita lihat kan. List 3 ini anggotanya A, B, C, 1, 2, 3. Nah, oke, selanjutnya kita juga dapat mengurutkan sebuah list dengan menggunakan built-in function dari Python yaitu sort. Contohnya ini adalah ini contoh pertamanya ini adalah sort increase. Jadi dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Nah, caranya itu list tadi kita sama seperti sebelumnya menggunakan append dan remove. Cara memanggil fungsinya adalah di sini kita tulis nama listnya, terus dot fungsi sort gitu. Jadi saat di print ini outputnya akan menghasilkan list 1 yang telah terurut. Jadi list 1-nya udah terurut 1, 2, 3, 4, 6. Nah, selain tadi increase, di sini kita juga bisa melakukannya decrease. Artinya dia itu kita urutinnya dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, ini di sini kita tambahkan dalam fungsi sort tadi parameter reverse.
sama dengan true. Jadi dia kayak ngasih tahu gitu untuk pengurutannya itu dibalik. Nah, kalau kita print, ini akan menghasilkan list 1 yang telah terurut tapi dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Oke, kita coba tuliskan kode ya untuk sorting list. Nah, di sini kan kita udah ada list 1 ya. Jangan deh, kita buat list baru aja, list 4 misal. Dia isinya random 4 3 2 1, terus ada 6 9. Nah, ini kita coba sortnya dari yang kecil terlebih dahulu, list sort. Lalu kita print ini sort dari bawah. Lalu kita sekarang yang kedua, kita sort dia dari reverse ya, dari nilai paling besar ke nilai yang paling kecil. Reverse, di sini kita masukkan parameter reverse, kita ganti jadi true. Kita kasih nilainya true. Ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat di sini, dia kalau di sort dari bawah, dia nilainya terurut dari bawah ke atas. Sedangkan kalau kita urut dari atas ke bawah, nilainya dari atas ke bawah. Tipe data selanjutnya yang akan kita bahas adalah tuple. Sebenarnya antara tuple dengan list ini dia punya kemiripan. Cuma bedanya, kalau di tuple ini dia sifatnya immutable. Artinya dia tidak dapat diubah sewaktu-waktu nilainya seingin kita gitu. Nah ini kita lihat nih, untuk mengakses elemen pada tuple sama layaknya seperti list, kita menggunakan index bisa. Atau di sini juga ada tuple concatenation. Ini juga sama dengan pada list. Artinya kita di sini membuat sebuah tuple baru yang anggotanya itu terdiri atas seluruh anggota dari tuple yang kita gabungkan. Lalu di sini tuple slicing ini sebenarnya mirip istilahnya istilah yang berbeda aja dari tadi. Kita saat menggunakan list, kita mengekstrak elemennya berdasarkan range index gitu. Ini juga. Nah, di sini kita coba ini ya, mendeklarasikan tuple. Oke, sini kita buat sama seperti di contoh. Maaf, kita tandai dulu. A sama dengan 1,2,3,4. Nah, untuk mengakses tuple, kita bisa dengan sama seperti list, kita bisa menggunakan indeksnya. Ini kalau kita run, hasilnya di sini yang ini 2, benar kan? Sama seperti ini. Kita coba implementasikan tuple concatenation ya. Nah, di sini misal kita buat ini pakai yang atas saja, ada A gitu ya. Kita ke sini buat baru lagi B yang isinya B A sama C. Nah, ini kita buat tuple baru. Nama tuplenya adalah B. Nah, di sini kita coba gabungkan kedua tuple A dan B. Sama seperti pada list, kita menggunakan operator plus. Di sini kalau kita print C, hasilnya lihat 1 2 3 4 AC. Di sini kan AC ini merupakan anggota dari tuple B, sedangkan 1 2 3 4 ini merupakan anggota dari tuple A. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan slicing pada tuple. Nah, di sini kita buat ini ya, tuple baru. Nah, di sini misalkan tuplenya itu
isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita mau membuat list dari tuple berikut. Misalkan kita kasih nama LST 3, misalkan itu 3. Di sini kita mau mengambil cuma dari indeks 0 sampai indeks 3. Jadi di sini kita bisa slice tuple dari 0. Ini sama aja kayak list di sebelumnya ya. Berarti kan kalau indeks 3 kita berarti di sini tulisannya 4. Nah, ini kalau kita print, ini hasil slicing tuple. Nah, di sini bisa kelihatan hasilnya 1, 2, 3, 4. Begitu. Oke, selanjutnya kita coba mendelete tuple ya. Di sini kan sebelumnya sudah ada slice tuple. Kita coba delete yang itu aja. Del slice tuple. Nah, di sini harusnya kalau dia slice tuple-nya sudah delete, harusnya dia kan nggak nampilin apa-apa dong di sini. Nah, coba kita run. Ya ini kan tidak nampilin apa-apa ya. Coba kita lihat pesan errornya. Di sini tulisannya name error slice tuple is not defined pada line 51. Ini berarti sudah berhasil kita mendelete tuple ya. Nah, selanjutnya sorting dalam tuple. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya kan kalau tuple itu dia sifatnya immutable. Jadi dia tidak bisa diubah nilainya. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan fungsi sort. Di sini kita menggunakan fungsi fungsi sort. Di sini ada ed-nya dan cara pemanggilan fungsinya juga berbeda. Nah, perbedaannya apa antara sort dan fungsi sort ini? Pada fungsi sort yang sebelumnya yang kita bahas di list, dia itu melakukan sort elemen pada list tersebut. Sedangkan kalau kita menggunakan fungsi sorted ini, yang sekarang ini yang ada di sini, itu dia menciptakan sebuah list baru dari tuple yang ini. Oke, selanjutnya kita coba sorting pada tuple. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya kan kita menggunakan fungsi sorted. Nah, fungsi sorted ini kan dia menghasilkan mereturn sebuah list baru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sort sebuah tuple 2, 1, 3, 6, 10. Ini kita coba print hasilnya. Nah, kelihatan di sini dia itu hasilnya dalam bentuk list. Nah, kalau seandainya kita mau menghasilkannya dalam bentuk tuple lagi, kita bisa melakukan seperti ini. Ini mengconvert list menjadi sebuah tuple. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah tuple juga tipe datanya. Nah, tipe data yang akan kita bahas selanjutnya adalah set. Set adalah struktur data yang tidak teratur atau terorganisir. Hal ini dikarenakan set tidak memiliki indeks. Set juga tidak mengizinkan elemen di dalamnya rangkap atau duplikasi dalam Python. Set ditulis dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, operasi pertama yang akan kita bahas pada set adalah menambah elemen pada set. Set sebenarnya merupakan struktur data yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Akan tetapi, kita dapat menambahkan elemen baru ke dalam set. Untuk menambahkan elemen baru ke dalam set dapat dilakukan dengan fungsi built-in function dari Python yaitu add. Dan jika ingin menambahkan beberapa data sekaligus dapat menggunakan fungsi update. Nah, ini ada contohnya untuk penggunaan add. Di sini ada sebuah set yang bernama buah dengan anggotanya yaitu apel dan mangga. Dan misal kita kalau menambahkan jeruk ke dalam set ini, kita coba buah add jeruk, kita print, hasilnya akan seperti ini, apel, mangga, jeruk. Sedangkan kalau kita menggunakan update, berarti kita itu menambahkan lebih dari satu elemen ke dalam set tersebut. Nah, ini contoh implementasinya adalah seperti berikut. Numbers 1, 2, 3, numbers
update, kita isi, kita tambah dia anggota dari numbers itu dengan sebuah list 456. Kalau seandainya kita print, outputnya akan menghasilkan sebuah set yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita coba menambahkan elemen pada sebuah set. Nah, pada ini kan kita sebelumnya udah membuat contoh set gitu ya, sebuah set dengan nama contoh set. Nah, kita coba menambahkan misalnya 4 gitu. Kita menambahkan integer 4 ke dalam set tersebut. Nah, kita dapat melakukannya dengan menggunakan fungsi add. Di sini kita masukkan 4. Kalau kita print, hasilnya setnya sekarang punya elemen baru yaitu 4. Selain menggunakan add, fungsi add, kita juga bisa langsung menambahkan beberapa elemen sekaligus ke dalam sebuah set, yaitu dengan menggunakan fungsi update. Semisal di sini kita langsung menambahkan 5 dan 6 ke dalam set dengan nama contoh set. Kalau kita print, ini adalah hasil menambahkan Nah, di sini dia langsung nambah 2 elemen, 5 dan 6, seperti itu. Operasi selanjutnya pada set adalah menghapus elemen pada set. Nah, untuk melakukan penghapusan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain bisa yang pertama seperti ini. Misalkan kita udah punya set namanya buah dengan anggota apel, mangga, jeruk, kita bisa menggunakan remove. Jadi yang ini dia juga menghapus menghapus apel dari set buah. Atau misalkan bisa juga kita menggunakan discard. Ini mirip dengan remove. Nah, yang terakhir ada clear. Kalau clear ini dia menghapus semua elemen dari set tersebut. Jadi setnya tadi di set kosong. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghapus elemen pada sebuah set. Nah, di sini misalkan kita mendeklarasikan sebuah set dengan nama buah 2 dan anggotanya seperti berikut. Lalu selanjutnya kita coba menggunakan fungsi remove. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Kita coba print hasil dari remove, fungsi remove tadi. Nah, kelihatan bahwa di sini karena kita sudah remove apel dari buah 2, maka di sini dia tidak ada apel saat kita print. Selanjutnya kita coba menggunakan fungsi discard. Kalau kita print, hasilnya cuma tersisa jeruk sebagai anggota dari set buah 2 karena sebelumnya kita sudah mendiscard mangga. Yang terakhir adalah menggunakan clear. Nah, kalau kita menggunakan clear ini, dia akan langsung menghapus semua elemen dari set tersebut. Kalau kita run, ya hasilnya adalah dia tidak ada punya elemen set tersebut, hanya menghasilkan sebuah set kosong. Operasi selanjutnya adalah untuk menggabungkan set. Sama seperti halnya dengan struktur data yang lain, set juga dapat digabungkan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan built-in function yaitu update. Di sini kita pada contoh berikut
menggabungkan set buah dengan set angka. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan set seperti pada penjelasan sebelumnya. Kita untuk menggabungkan set menggunakan fungsi update. Nah, semisal di sini kita punya set A dengan anggota 1 2 3 4 dan kita buat juga set B dengan anggota 5 6 7 8. Lalu kita gabungkan set A dengan set B. Nah, kita memasukkan set B ke dalam set A gitu. Nah, kalau kita print ini hasilnya akan menunjukkan set A dan juga anggota set A dan juga seluruh anggota set B. Struktur data yang akan kita bahas selanjutnya adalah dictionary. Nah, dictionary ini sebenarnya mirip juga dengan list atau tuple. Nah, cuma bedanya dictionary ini dia tidak menggunakan indeks, tapi dia menggunakan yang disebut dengan key. Jadi ada semacam key and value pair gitu. Nah, dictionary ini dapat dianalogikan juga sebagai sebuah kamus besar bahasa Indonesia. Ketika kita mencari arti kata data, kita membutuhkan kata kunci yaitu awal dari kata tersebut, yaitu D kan. Nah, itu yang dimaksud dengan key. Seperti itu. Untuk membuat sebuah dictionary, yang kita lakukan itu seperti yang sebelumnya itu ada key and value. Nah, dictionary itu dia dikreasikan dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, bedanya dengan set, di sini kita membuat sebuah key. Di sini 1 berperan sebagai key dan kalkulus berperan sebagai value dari key 1 tadi. Begitu juga dengan 2. 2 ini merupakan key dari value auto dan 3 ini merupakan key dari value-nya itu PBO. Tapi key dalam dictionary ini tidak harus berupa integer. Dia juga bisa, misalkan kita menggunakan string. Di sini key-nya ini adalah Indonesia, sedangkan value-nya adalah 1. Dan di sini Malaysia sebagai key-nya dan value-nya 2. Singapura sebagai key-nya dan value-nya adalah 3. Selanjutnya, untuk menambahkan elemen pada dictionary. Nah, kita perhatikan contoh berikut aja. Misalkan di sini kita punya dictionary new. Nah, kita mau menambahkan elemen pada dictionary ini. Cuma kan kalau di dictionary ini dia identik dengan key and value. Jadi saat kita menambahkan elemen itu, kita harus memberikan key dan value-nya juga secara sepasang gitu. Nah, contohnya ini misalkan kita mau menambahkan sepasang key and value-nya itu name sebagai key-nya dan Rizky sebagai value-nya. Di sini H sebagai key-nya, 20 sebagai value-nya. Di sini new kita memberikan key-nya itu work dan value-nya backend. Seperti itu. Selanjutnya untuk mengakses elemen pada dictionary. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita kan saat menggunakan dictionary tidak lagi menggunakan indeks, tapi menggunakan key. Nah, misalkan di sini kita membuat sebuah dictionary, namanya biodic. Di sini terdapat pada biodic ini, dia ada sepasang key value, yaitu name dan Yanto, di mana name adalah key-nya dan value-nya adalah Yanto. Di sini juga ada H sebagai key maksud saya, dan 20 sebagai value-nya. Seandainya kita ngeprint dictionary tadi menggunakan key-nya, dia akan menghasilkan menampilkan maksud saya Yanto, karena name ini merupakan key dari sebuah value yaitu Yanto. Di sini juga begitu. Kalau seandainya kita ini print output dari baris paling bawah ini, print biodic H ini, dia akan menampilkan 20 karena kita mau mengakses value-nya. Ya mirip seperti indeks gitulah.
Selanjutnya, menghapus elemen pada sebuah dictionary. Nah, untuk menghapus sebuah elemen pada dictionary, sebenarnya ada banyak cara. Nah, ini yang kita tunjukkan adalah salah satunya, yaitu menggunakan del. Nah, di sini misal kalau kita mau menghapus elemen atau value kalkulus. Nah, dengan key 1 gitu kan. Jadi sini kita tulis del dig, kita masukkan key-nya 1. Nah, begitu caranya untuk mendelete atau menghapus elemen dari sebuah dictionary. Selanjutnya kita dapat juga menghapus elemen pada dictionary menggunakan pop item. Nah, metode ini akan menghapus elemen bagian paling kanan dari sebuah dictionary. Jadi kalau misalkan kita mau menghapus, kita udah tahu kalau kita mau menghapus bagian paling kanan dari sebuah dictionary, kita tinggal menggunakan pop item. Cara pemanggilannya, cara penggunaannya sama dengan cara penggunaan pop. Jadi kita tulis di sini nama dictionary-nya dot pop item dalam kurung, seperti pemanggilan fungsi. Selanjutnya, untuk menghapus elemen pada dictionary, kita dapat menggunakan clear. Nah, metode clear ini menghapus seluruh elemen dari dictionary. Seperti bahasanya, clear itu kan punya arti bersih atau clear, ya itulah. Jadi saat kita melakukan clear, otomatis semua elemen pada dictionary tersebut akan hilang. Seperti itu. Oke, kita latihan untuk membuat sebuah dictionary. Misal kita di sini membuat dictionary dengan nama dic1. Lalu di sini kita taruh key-nya, misalkan kita menggunakan angka sebagai key-nya. Sini value-nya adalah anggap misalkan 1. Lalu selanjutnya di sini kita value-nya untuk yang kedua itu 2 dengan list sebagai value dari key 2. Misalkan di sini 1, 2,3, 4. Begini cara untuk membuat sebuah dictionary. Dictionary selalu terdiri atas key dan value-nya. Nah, untuk mengakses sebelumnya kita coba print dulu ya dictionary itu. Nah, di sini terlihat begini, berarti tidak ada error, berarti dictionary-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan coba mengakses data pada dictionary. Mengakses data pada dictionary. Oke. Nah, di sini misalkan kita mau mengakses list yang berisikan angka tadi pada dictionary 1. Nah, di sini kita caranya dengan print 1, kita masukkan key-nya berapa. Di sini kan key-nya adalah 2. Nah, ini kalau kita run, nah kelihatan di sini di bawah ini dia menampilkan seluruh elemen dari key 2, seluruh value maksudnya. Nah, oke, untuk menambahkan elemen pada sebuah dictionary, kita harus ingat bahwasannya dictionary itu tersusun atas key and value pair, sepasang key dan sebuah value-nya. Sepasang key dan value. Ya benar. Nah, jadi kalau seandainya kita mau menambahkan elemen baru pada dictionary tersebut, kita juga harus membuat key barunya gitu. Berbeda dengan sebelumnya kalau kita menggunakan list di mana indeksnya langsung tergenerate secara otomatis. Jadi di sini kita menambahkan key baru yaitu 3 dengan value-nya, misalkan kita buat value-nya sebuah string gitu. Nah, ini kalau seandainya kita print maaf ini typo dic1. Nah, hasilnya dia akan menambahkan elemen baru, key pair value baru, yaitu key-nya 3 dan value-nya adalah string tulisan 3 begitu. Kita coba latihan untuk menghapus elemen pada dictionary. Cara yang pertama kita menggunakan del. Penggunaan del akan menghapus seluruh elemen yang ada dalam dictionary tersebut. Jadi kalau misalkan kita del
dik1 ya, kita kan sebelumnya udah mendeklarasikan dik1 ya, print. Misalkan ini kita lakukan print. Nah, seharusnya ini dia menjadi error. Nah, di sini dik1 is not defined karena kita tuh menghapus seluruh data yang berkaitan dengan dik1. Jadi dia tidak tersedia lagi. Ini kita komen dulu. Nah, selanjutnya menghapus elemen pada dictionary menggunakan yang selanjutnya itu menggunakan pop. Nah, untuk penggunaan pop ini, nah ini sebenarnya mirip seperti saat kita menggunakan remove di list. Nah, kalau kita tulis di pop, misalkan kita mau menghapus seluruh elemen yang per key-nya itu adalah 2, misalkan seperti itu. Ini saat kita print dik1. Nah, di sini hilang, key per value-nya hilang dari 2. Yang terus lalu yang selanjutnya kita juga dapat menggunakan yang selanjutnya itu kita menggunakan pop item. Nah, pop item ini digunakan saat misalnya kita tahu kalau elemen yang kita hapus itu dia berada paling kanan. Jadi misalkan kalau kita klik dik1 pop item, ini pop item, saat kita print ya, dia langsung menghapus key and pair value, dimana key-nya itu 3 dan value-nya itu string yang letaknya dia ini berada paling kanan. Nah, jadi biar mungkin lebih memberikan bayangan, ini coba kita komen dulu, jadi lebih kelihatan jelas gitu perbedaannya. Nah, di sini kan sebelumnya kita punya sebuah dictionary. Di ini ada key-nya itu ada 1, 2, 3. Nah, saat kita menggunakan pop item, otomatis yang paling kanan di sini kan adalah key-nya 3. Nah, di sini dia jadi hilang seluruh elemen yang punya key 3 karena dia letaknya paling kanan. Itu kegunaan pop item. Jadi dia menghapus elemen pada dictionary yang paling kanan. Lalu yang terakhir itu adalah menghapus seluruh elemen dari seluruh dictionary dengan menggunakan clear. Menghapus seluruh elemen dictionary dengan menggunakan clean. Jadi ini kalau seandainya kita pakai, hasil yang akan kita peroleh adalah kok error ya? Oh, nah ini salah, harusnya clear. Coba sekali lagi. Nah, dia akan menghasilkan sebuah dictionary kosong karena seluruh elemennya itu dihapus. Seperti itu. Sepertinya cukup sampai di sini untuk pengantar Praktikum Modul 3 tentang struktur data. Saya berharap kalian lebih banyak berlatih agar mudah gitu menghafalnya tentang struktur data ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Dandi Arya Aditya undur diri. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.